Vietnam cosplay menjadi Vietnam Darussalam. Ya, hasil ini dapat setelah Vietnam kalah 3-0 dari timnas Indonesia di Maidin, Vietnam. Ya, ini adalah kemenangan yang kita tunggu, di mana 19 tahun rekor timnas Indonesia tidak pernah menang ketika bermain di Stadion Maidin, Vietnam. Terakhir kemenangan diraih pada tahun 2004 ketika bermain di Piala Tiger, dan akhirnya kali ini kita berhasil meraih kemenangan melawan Vietnam di Stadion Maidin, Vietnam dengan skor 3-0. Ya, jika kita flashback, skor ini sama dengan skor terakhir ketika timnas Indonesia menang di tahun 2004 tersebut. Gol cetak oleh Jay Itses, lalu Ragnar Rotemangun, dan di injury time ditutup oleh gol dari Ramadan Sananta. Ya, secara keseluruhan permainan timnas hari ini cukup bagus dan sangat bagus malah. Permainan dari lini per lini bagus, meskipun terlihat lebih banyak bertahan, bola lebih banyak dikuasai Vietnam, namun Vietnam ketika melakukan serangan juga tidak menemui jalan atau menemui jalan buntu. Beberapa kali mereka justru melakukan long ball. Justru ini yang kita jarang lihat dari penampilan Vietnam beberapa tahun terakhir. Jika kita ingat penampilan mereka bersama pelatih yang sebelumnya, Pak Kang Seo, mereka bermain cepat dari kaki ke kaki. Dan di pertandingan ini itu tidak terlihat bagaimana peran dari pemain tengah kita luar biasa sekali, melakukan press sejak awal babak pertama dan mampu memotong umpan-umpan dari Vietnam di tengah lapangan, lalu berhasil melakukan serangan balik dengan cepat, berbuah sepak pojok, dan sepak pojok yang bisa dimanfaatkan oleh pemain timnas melalui umpan dari Tom Haye yang baru bertanding di pertandingan ini. Umpannya yang sangat bagus ditanduk Jay Itses dengan bagus, membuat kiper dari Vietnam tidak mampu menjangkau bola. Ya, selepas dari gol ini, gol dari Jay Itses di menit ke-9, pemain Vietnam nampak mencoba mengambil alih serangan, namun selalu menemui jalan buntu. Bagaimana solidnya lini dari timnas Indonesia dari tengah, belakang, dan depan juga tampil sangat solid, mampu memberikan perlawanan, mampu mempres pemain Vietnam. Jika kita boleh bandingkan permainan timnas hari ini dengan timnas melawan Vietnam ketika Piala Asia kemarin, hampir sama, tapi jika boleh dikatakan hari ini lebih baik lagi. Bagaimana press yang sangat sempurna membuat pemain Vietnam seperti buntu. Terlihat beberapa kali kamera menyorot pemain cadangan dari Vietnam, nampak muka gugup mereka, nampak muka apa? Ya, seperti tidak menyangka bahwa akhirnya mereka menerima kekalahan di kandang mereka sendiri. Oke, lalu gol dari Jetises di menit ke-9, dan istimewanya lagi-lagi pemain yang baru bermain hari ini, Ragnar Rotemangun, melakukan skill individu. Berawal dari posisi winger kiri, dia berhasil masuk melewati beberapa pemain Vietnam dan dalam sudut sempit melakukan tendangan dengan kaki kiri dan masuk ke kolong kiper dari Vietnam dan berbuah gol kedua bagi timnas Indonesia. Ya, selepas kita unggul 2-0, nampak pemain Vietnam lebih banyak menguasai bola dan pemain kita lebih fokus ke bertahan, namun bertahannya juga tidak terlalu rendah, jadi pas di posisi mereka masing-masing. Jadi membuat pemain Vietnam juga kesulitan melakukan serangan. Beberapa kali mencoba melakukan long ball dan berhasil dipotong. Dan lagi-lagi di pertandingan ini Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Jay Itses yang berdua di belakang tampil dengan sangat baik. Dan Asnawi Mangko Alam yang baru bermain hari ini karena sebelumnya absen akumulasi kartu, tampil juga cukup bagus, meskipun beberapa kali sering melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Bahkan di pertengahan babak pertama dia melakukan pelanggaran keras oleh pemain Vietnam dengan mengambil sekali bola, dan ini sepertinya yang menjadi sesuatu yang harus dikoreksi oleh Asnawi Mangko Alam. Bagaimana dia sering sekali melakukan sekali potong bola dan kadang bolanya lewat justru mengenai orangnya dan ya berbuah kartu kuning. Ya, tapi selepas dari hal itu semua pemain hari ini tampil dengan sangat bagus. Hernando Ari yang baru bermain hari ini, yang sebelumnya juga absen karena cedera, tampil dengan sangat bagus, berhasil menangkap tandukan pemain Vietnam dari jarak dekat. Ya, penampilan Hernando Ari juga membuat backnya pede dan sehingga semuanya tampil pas dan sangat bagus. Lalu strategi dari Sintayong di babak pertama menggunakan Hoki Caraka sebagai striker.
tidak terlihat memang, dan di akhir babak pertama justru Hoki melakukan pelanggaran di lini tengah dan beberapa kartu kuning. Lalu masuk babak kedua dia digantikan oleh Egi, dan hasilnya di babak kedua memang lebih banyak menunggu di belakang pemain dari timnas dan sesekali melakukan serangan balik. Dan ya memang harus diakui di sini kualitas dari Ragnar Ratmangun, meskipun membawa bola sendiri dia mampu melewati 1-2 pemain dari Vietnam. Ya, lalu pergantian pemain yang dilakukan Sintayong juga sangat bagus, di mana di akhir babak kedua, di ujung babak kedua mengganti beberapa pemain dan memasukkan pemain-pemain dari Liga 1 seperti Ricky Kambuaya, seperti Edo Febriansyah, dan juga ada Ramadan Sananta. Semuanya tampil sangat bagus, di mana ketika pemain Vietnam lebih konsentrasi menyerang, tenaga mereka juga habis, dan Sintayong memasukkan pemain-pemain dari Liga 1 yang memang lebih suka berlari, lebih suka bermain cepat, dan terbukti di menit injury time babak yang kedua timnas Indonesia mampu mencetak gol ketiga melalui skema dari sepak pojok yang dihalau oleh pemain Vietnam, namun bola mentah ditendang oleh seorang Edo Febriansyah dan bola di flag ditanduk Egi membentur misar gawang, dan bola liar berhasil disambar oleh Ramadan Sananta. Ya, di pertandingan ini semuanya tampil bagus, tidak ada gol jatuh dari langit, semuanya melalui skema serangan yang dilakukan oleh pelatih. Tom Haye yang baru bermain juga sangat bagus, mampu memenangi duel di lini tengah, memberikan umpan-umpan yang matang pada pemain yang lainnya. Lalu ya, Ragnar Ratmangun luar biasa, dribblenya juga luar biasa, penguasaan bolanya juga luar biasa, lalu penyelesaian akhirnya juga sangat luar biasa. Oke, di sini semua hampir main timnas tampil cukup bagus. Ya, kecuali mungkin minus di Hoki Caraka. Ya, namun Hoki masih berumur 19 tahun. Semoga kedepannya dia masih bisa belajar lebih banyak lagi dan bisa tumbuh menjadi striker yang bisa diandalkan timnas ke depannya. Oke teman-teman, kemenangan ini membuat timnas Indonesia saat ini mantap di peringkat 2, di mana mengoleksi 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam, dan terpaut 6 poin dari Irak yang di hari ini juga menang atas Filipina dengan skor 5-0. Ya, artinya 2 pertandingan sisa akan dimainkan di Jakarta. Ya, kita akan menjadi tuan rumah melawan Filipina dan juga Irak. Melawan Filipina seharusnya kita bisa menang, melawan Irak agak susah, imbang bagus, tapi jika ada kesempatan untuk memenangkan pertandingan bisa digunakan untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke ronde ketiga, dan peluang lolos ke Piala Dunia semakin terbuka. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Cukup puas melihat penampilan timnas hari ini. Semoga ke depan lebih solid lagi. Dan ya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.